Mute all, please. Lanjut. Ya, selamat malam semuanya ya. Kita malam hari ini menikmati. seharusnya kita bersuka cita, kita harus selamatan setiap waktu ya. Jadi Tuhan tetap pimpin kita, ada sukacita. Sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti dalam pujian penyembahan saya agak batuk-batuk karena masih flu ya, masih ingseruk-ingserukan. Tapi saya akan semaksimal mungkin untuk pujian kepada Tuhan malam hari ini. Kita akan persatukan hati kita akan berdoa, mohon kemurahan, mohon pimpinan Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan malam ini kami boleh berkumpul sebagai pria-prianya Allah. Tuhan telah memberikan waktu malam hari ini untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Ialah kami dapat mempersamakan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Biarlah kami dapat menikmati hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, kuasai juga Tuhan HP yang kami pergunakan, seluruh sistem elektronik juga Tuhan. Kau kuasai, jangan sampai ada hambatan di dalam pujian penyembahan, bahkan khususnya untuk penyampaian firman-Mu Tuhan oleh hamba-Mu Bapak Jimmy Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Juga Tuhan lawati teman-teman kami Tuhan yang sedang mengalami sakit. Kami tahu Tuhan, Kau yang berkuasa menyembuhkan, menyegarkan, memulihkan dan menyembuhkan Tuhan. Juga teman-teman kami yang sedang ada di dalam tindisan kelemahan, beri kekuatan mereka. Lawati mereka malam ini Tuhan, visit mereka Tuhan. Dan mereka tahu bahwa Engkau tetap berada di sisi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang berdoa untuk teman-teman kami yang belum masuk ke area Zoom ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah hati pikiran mereka supaya mereka pun dapat bersuka cita malam ini memuji dan memuliakan Engkau. Kami akan mulai dengan pujian kami Tuhan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan sama-sama angkat pujian. Ada satu judul berkata, hanya Kau satu di hatiku. Yaitu hanya Tuhan Yesus. Kalau ada yang bisa menyanyikan lagu ini sama-sama, saya ajak untuk menaikkan pujian ini. Haleluya. Syukur. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Oh, sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Aku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain.
satu di hatiku, dan tiada yang lain, hanya Engkau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun hatiku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kita akan sama-sama, selain Kau tiada yang lain, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sama-sama kita angkat pujian. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Aku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi ku sembah, katakan pada Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku percaya
pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik. Turut kehendak-Mu, ku percaya Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Oh, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu, katakan ku percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu, sekali lagi katakan sama-sama. Percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Oh, kita sembah Tuhan di waktu-Mu yang terbaik. Tuhan pasti tolong. Kita sembah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan waktu yang terbaik. Tuhan pasti buka jalan kami. Haleluya, syukur. Haleluya, ku percaya. Kami percaya padamu, Tuhan. Engkaulah penolong kami yang hidup. Kami percaya Tuhan yang menuntun. Haleluya, syukur. Ku percaya kuasa-Mu, ku percaya kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau memberikan kesembuhan buat kami. Kau yang beri pemulihan di dalam keluarga kami. Kami percaya malam ini Tuhan, Kau melawat setiap kami. Pria-prianya Allah yang malam hari ini kami sudah ada waktu untuk berdoa. Dengan hati kami
kami memuji. Dengan hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Lawati kami Tuhan, setiap keluarga kami malam hari ini. Kau yang mengetahui, Kau yang mengetahui segala keberadaan kami. Haleluya, Yesus. Syukur. Ku sembah Tuhan Yesus. Semua masuk dalam hadirat Tuhan. Sembah dengan segenap hati kita, dengan kepikiran kita, dengan kekuatan kita. Karena Tuhan yang kita sembah, yang pasti menolong setiap keberadaan kita malam hari ini. Haleluya, haleluya, syukur. Kau ku sembah, kau ku puji. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Yesus. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Yesus. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nikmati baiknya pandang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau menjamah setiap hati kami pribadi kami malam hari ini. Lawati setiap kami Tuhan. Syukur. Ku sembah Yesus. Syukur. Syukur Yesus. Mohon kekuatan Tuhan. Mohon kesembuhan. Mohon pemulihan atas kami. Haleluya. Naikkan syukur. Naikkan syukur pada Tuhan yang telah memelihara hidup kita, yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Ku sembah Yesus. Ku sembah. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saya berikan beberapa saat untuk kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Serukan, katakan semua doa-doa kita malam hari ini kepada Tuhan Yesus. Syukur. Syukur. Haleluya Tuhan. Akan kekuatan
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Sama-sama katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, harap ajar lagi. Begitu rindu hati berada dekatmu. Alangkah dalam kasih memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi angkat pujian, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap ajar pagi. Begitu rindu hati berada dekatmu. Alangkah dalam kasih memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu. Ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Kristus Rajaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hatiku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Kristus Rajaku.
tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelapku, pandang kemuliaan-Mu selalu tunduk lekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Kristus Rajaku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Kristus Rajaku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Kristus Rajaku. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini bisa memuji dan besarkan nama-Mu, Yesus. Biarlah pujian kami boleh naik ke dalam hadirat-Mu dan berkenan ke dalam hati-Mu. Merupakan doa kami Tuhan, lewat puji-pujian kami. Kami selalu merindukan akan hadirat Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Terimalah pujian kami dan penyembahan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tenangkan hati kami, jiwa kami, biar kami dapat mendengar bersama-sama kebenaran firman-Mu yang Kau berikan lewat hamba-Mu Bapak Jimmy Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai ruangan kami Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Berkati hamba-Mu Bapak Jimmy Tuhan. Sampaikan sabda-Mu ke dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa malam ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Mode. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih. Selamat malam nih buat semua ya. Kita dipertemukan Tuhan ya untuk malam hari ini. Saya percaya nih ada berkat-berkat yang mengalir dari hambanya Bapak Pendeta Jimmy Triatna ya. Kita akan menerima apa yang diprioritaskan buat kita ya. Apa prioritas kita ya. Silakan buat hambanya yang untuk menyampaikan firman Tuhan. Pak Jimmy silakan. Ya, oke. Shalom, selamat malam buat kita semua. Shalom. Ya, senang sekali kalau malam hari ini saya diberikan kesempatan atau kehormatan atau sebuah kepercayaan untuk bisa berbagi lagi di komunitas AMC ini ya. Terima kasih untuk Pak Haiki, terima kasih juga untuk Pak Daniel dan seluruh pengurus yang ada. Nah, hari ini kita mau membahas soal my priority atau prioritas aku ya, prioritasku ya. Bisa ditunjukkan ya ini. Ya. Oke. Prioritas ya. Kita bicara soal prioritas. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan prioritas? Prioritas kan sederhananya adalah sesuatu yang kita utamakan. Segala sesuatu yang kita utamakan, kita dahulukan. Mengapa demikian? Karena kita menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Ya. Apa yang kita anggap sesuatu itu penting? Apa yang kita anggap sesuatu itu berharga? Apa yang kita anggap sesuatu itu bernilai? Itulah yang akan menjadi prioritas kita. Ya. Kalau ada orang menganggap uang sebagai prioritas atau uang adalah segalanya buat hidupnya, berarti uang akan menjadi prioritas dalam kehidupannya. Ya. Atau ada orang yang menganggap pekerjaannya atau hobinya misalnya, atau pekerjaannya misalnya, sebagai hal yang berharga, yang penting, yang bernilai buat hidupnya, berarti dia akan memprioritaskan pekerjaannya. Makanya ada istilah time is money, waktu adalah uang.
gitu ya. Nah, apa saja yang kita anggap sesuatu itu penting, bernilai, berharga, itu yang akan menjadi prioritas kita. Ya. Tidaklah kita menjadi heran ketika Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ketika Tuhan mengajarkan tentang menjadikan kerajaan Allah menjadi yang pertama dalam kehidupan kita, itu adalah bicara tentang prioritas. Ya. Nah, setiap kita, para pria, harus mulai belajar menganggap ya kerajaan Allah itu betapa pentingnya, betapa berharganya, betapa bernilainya buat kita. Karena ketika kita menganggap kerajaan Allah sebagai sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga dan penting dalam kehidupan kita, ya, atau bahasa yang lain Tuhan sebagai yang kita anggap penting, ya, nomor satu buat kita akan prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, oke. Next bisa ditunjukkan ini gambar ini. Ya, nah itu nilai apa yang kita anggap nilai atau sesuatu yang tadi saya bilang penting atau kita hargai, itulah yang akan menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Nah, sebelum saya menjelaskan dari prinsip Alkitab tentang prioritas ini, mungkin saya akan menyinggung sedikit saja bicara soal keluarga. Dalam hal ini adalah pria. Ya. Dulu saya beberapa kali ditanya, apa sih kalau dalam keluarga bicara prioritas secara umum gitu ya, atau keluarga Kristen, prioritas yang pertama kan Tuhan udah pasti. Ya. Yang kedua adalah keluarga, yang tiga baru pekerjaan atau pelayanan. Ya. Jadi yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah pekerjaan atau pelayanan. Tapi dalam perkembangannya saya melihat juga prioritas pertama adalah Tuhan udah pasti. Ya. Tapi urutan kedua dan ketiga ada beberapa hal, misalnya contoh saudara sekalian. Saya melihat misalnya utusan-utusan misi yang memang harus meninggalkan keluarganya, ya, dia harus bermisi ke satu suku tertentu, negara tertentu, ya, akhirnya dia harus meninggalkan keluarganya. Nah, kalau bicara seperti ini berarti prioritas yang kedua buat dia adalah pelayanan, keluarga nomor 3. Nah, tapi ternyata saya tidak bisa menjadikan bahwa oh ini yang benar ya, yang kedua dan ketiga harus yang mana, dan saya melihatnya tetap yang pertama adalah yang kedua, yang pertama adalah Tuhan, yang kedua dan ketiga antara keluarga dan pelayanan itu bisa menjadi sesuatu yang ya antara kedua dan ketiga itu apakah keluarga atau pelayanan, tapi khusus kasus tertentu dalam penginjilan atau misionaris pelayanan itu prioritas kedua. Nah, keluarga biasanya jadi yang ketiga. Tapi saya melihat Tuhan pelihara keluarga mereka. Ya, beberapa hari ini saya melihat ada sebuah Facebook, ya, saya punya teman dia seorang misionaris dan Tuhan berkati anaknya. Ya, anaknya Tuhan pakai, Tuhan memberikan kecerdasan dalam kehidupan anaknya ini. Padahal papahnya harus pelayanan ke berbagai suku karena sebagai seorang misionaris. Tuhan pelihara. Mungkin si anaknya merasa kok papa saya nggak banyak waktu buat hidupnya. Tapi si anak bisa lihat. Yang pertama adalah Tuhan. Ya. Tapi kalau secara umum yang pertama sekali lagi adalah Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga baru pelayanan atau pekerjaan. Oke, ini secara umum. Nah, sekarang mari saya ingin masuk kepada pembahasan dalam Alkitab. Next, silakan. Ya, mari kita membaca bersama-sama di Matius 22 ayat 36 ayat 40. Ya, guru, ya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi seorang ahli Taurat bertanya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi satu kali seorang ahli Taurat bertanya, ya. Di bagian yang lain dia bertanya untuk mengetes, untuk menguji, ya. Nah, dia bertanya kepada Yesus.
Apa sih hukum yang terutama dalam kitab suci? Menurut engkau guru, menurut engkau Yesus, apa sih hukum yang terutama dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Nah, Yesus menjelaskan bahwa yang pertama adalah Tuhan sebagai prioritas yang pertama. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu katanya hukum yang terutama yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Yang pertama Tuhan. Nah, terus Tuhan bilang, dan hukum yang kedua, nah yang menarik begini saudara sekalian. Karena kita mungkin selama ini berpikir Tuhan pertama, berarti yang kedua itu pasti sesama. Gitu. Tapi Yesus membahas di sini dikatakan, hukum yang kedua dikatakan yang sama dengan itu. Artinya sebenarnya Yesus mau menjelaskan bahwa kedudukan antara mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama bukan berarti mengasihi Tuhan itu di atas dari mengasihi sesama atau mengasihi sesama itu kurang nilainya dibandingkan mengasihi Tuhan. Nah, Yesus menjelaskan dalam hukum kasih ini atau hukum yang terutama ini dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang punya nilai yang sama. Yang punya nilai kepentingan yang sama. Yang punya prioritas yang sama. Antara kita dengan Tuhan. Dan dikatakan mengasihi sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah saudara sekalian. Yesus sedang menjelaskan sebuah hukum yang disebut sebagai hukum yang terutama. Ya, tadi kita sudah bahas hukum yang terutama. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Terus yang kedua, kasihlah sesama manusia. Nah, dikatakan kasihlah sesama manusia bukan berarti di bawah dari mengasihi Tuhan. Dan Yesus berkata, mengasihi sesama adalah sama dengan mengasihi Tuhan. Atau mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama. Karena di bagian yang lain, Rasul Yohanes menulis dalam suratnya dikatakan bagaimana kita bisa berkata aku mengasihi Tuhan. Padahal Tuhan tidak bisa kita lihat. Sedangkan orang, manusia yang kita bisa lihat, kita kurang mengasihi mereka. Ya. Nah di bagian yang lain juga kita jelas dikatakan bukti bahwa seseorang mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesamanya. Ya. Oke, ini hukum yang terutama. Nah mari kita lihat next selanjutnya. Ini adalah ayat-ayat yang umum, populer, kita sudah tahu. Nah, kita mau baca lagi ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Nah, saudara, kalau tadi disebut hukum yang terutama, kalau ini disebut sebagai perintah terbesar atau bahasa umumnya adalah amanat agung. Ya. Kalau yang tadi dalam hukum yang terutama, yang pertama adalah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Terus yang kedua dikatakan mengasihi sesama. Nah, dalam hal ini, dalam perintah terbesar atau amanat agung, adalah kasih kita terhadap dunia. Kasih kita terhadap orang-orang yang terhilang. Kasih kita terhadap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah ternyata tiga hal ini penting. Hukum yang terutama penting, perintah yang terbesar juga penting. Nah tiga-tiga ini hal yang sangat penting yang harus menjadi prioritas kita. Sebagai pria-prianya Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Ya. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Terus yang ketiga adalah mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan sehingga kita memberitakan Injil. Kita menyampaikan amanat agung. Kita menyampaikan perintah terbesar dalam yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita sampaikan. Nah, saudaraku sekalian, tiga hal ini betapa pentingnya harus menjadi prioritas kita. Nah pertanyaannya, apakah mengasihi Tuhan kita anggap sebagai berharga? Apakah mengasihi Tuhan kita anggap sebagai penting dan bernilai?
puji Tuhan. Kalau kita menganggap itu bernilai, berharga, berarti kita akan memprioritaskan itu. Apakah mengasihi sesama kita anggap sebagai penting, bernilai, berharga? Nah, kalau kita menganggapnya berarti kita akan memprioritaskan itu. Nah, apakah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang terhilang di luaran sana yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita anggap sebagai sesuatu yang penting, berharga, bernilai? Kalau iya, berarti kita akan memprioritaskan mereka menjadi bagian dari sasaran kasih kita kepada mereka. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita lihat ya, Yesus dalam pelayanannya betapa menghargai satu nilai, satu jiwa. Sampai Yesus merelakan ada kawanan babi mati begitu rupa hanya demi nilai satu jiwa. Ya. Yesus perlu mengagendakan waktu-waktunya untuk khusus datang kepada orang yang menganggapnya dia adalah orang yang tidak bernilai. Ya, tapi Yesus datang. Contohnya kepada perempuan Samaria. Kenapa? Karena Yesus menganggap wanita itu adalah sesuatu, dia adalah berharga di mata Tuhan. Dan itu menjadi prioritas dalam kehidupan Yesus. Ya. Nah, kalau saudara nanti bisa baca di rumah Lukas pasal 6, Yesus mempraktekkan 3 hal itu. Yang pertama, dia mempraktekkan mengasihi Bapaknya dengan meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Bapaknya. Terus yang kedua, Yesus meluangkan waktunya dengan 12 muridnya. Terus yang ketiga, Yesus datang secara khusus untuk melayani banyak orang, untuk menyembuhkan mereka, untuk melayani mereka. Oke, next. Nah, saudaraku sekalian, hukum yang terutama dan perintah yang terbesar, orang mengenalnya, mungkin sebagian orang pernah mengenalnya atau tahu, atau sudah belum tahu, nah saya akan sosialisasikan hari ini. Orang mengenalnya sebagai segitiga kehidupan yang disebut dengan up, in, out. Up itu adalah kepada hubungan kita dengan di atas dengan Tuhan. In adalah hubungan kita dengan sesama orang percaya. Ya, dalam persekutuan orang percaya, sesama pria-pria AMC sebagai jemaat GPPS Agape misalnya, atau jemaat GPPS yang lainnya, Karawang, ada di sini juga Marga Asih, ada di sini juga di Parakan Muncang. Nah, itu innya. Bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang ada di dalam sebagai sesama umat Tuhan. Nah, tapi ada yang bagian yang ketiga yang kadang-kadang orang mengabaikan. Ada gereja, orang suka bilang di gereja jago kalau menyembah Tuhan. Gereja jago dalam mempraktekkan kasih dengan sesama. Rajin makan bersama, rajin jalan-jalan, rajin melakukan kegiatan-kegiatan kebersamaan. Itu bagus. Tapi mengabaikan bagian yang ketiga yang disebut dengan out, yang tadi perintah yang terbesar tadi. Nah, segitiga ini adalah sesuatu yang harus menjadi prioritas kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama adalah up, hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah in, hubungan dengan sesama orang percaya lainnya. Ya, di dalam komsel kita misalnya. Ya. Terus hubungan yang ketiga adalah hubungan dengan orang-orang yang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Yang disebut dengan out, menjangkau mereka, ya, membawa mereka supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin tidak secara langsung dalam praktek misalnya dalam penginjilan misalnya, tapi dalam tindakan-tindakan kasih yang kita bisa lakukan kepada mereka. Nah, saudara sekalian, dalam penginjilan atau out, perintah terbesar, ada 3 cara yang kita bisa lakukan. Katanya ada 3 evangelism, atau ada 3 encounter yang kita bisa praktekkan, ya, atau perjumpaan. Yang pertama ada perjumpaan lewat kebenaran, perjumpaan lewat firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita sharing firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka mengalami perjumpaan, truth encounter. Tapi ada cara yang kedua adalah yang disebut dengan love encounter, perjumpaan lewat kasih, kepedulian, ya, perhatian, ya, waktu yang diberikan
kepada mereka. Tapi ada cara yang ketiga yang kita mau juga terjadi lewat apa yang kita praktekkan secara out ini, melakukan perintah terbesar ini, yang disebut dengan power encounter. Ya, artinya perjumpaan kuasa. Jadi orang bukan hanya mengalami perjumpaan lewat kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran, firman Tuhan. Orang bukan hanya mengalami perjumpaan lewat kasih yang ditunjukkan buat mereka, tapi mereka juga bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Apakah saudara percaya bahwa kuasa Tuhan masih bekerja sampai hari ini? Saudara percaya bahwa lewat tangan kita ada kesembuhan yang terjadi, ada mujizat terjadi. Bahkan kita juga bisa mengalami seperti sapu tangan, ya, Paulus menyembuhkan, bayangannya Petrus menyembuhkan. Mungkin orang bilang itu ke zaman dulu. Salah, saudaraku sekalian. Kuasa Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Tuhan masih bekerja. Terutama untuk apa? Untuk kita menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lewat kasihnya yang disebut dengan love encounter. Yang juga lewat kebenarannya, lewat firman Tuhan yang kita tabur, lewat prinsip firman Tuhan kita tabur yang disebut truth encounter, perjumpaan lewat kuasa dengan kebenaran, tapi juga lewat perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Mari kita mengharapkan itu terjadi. Ya, Tuhan bisa memakai bukan hanya hamba-hamba Tuhan tertentu. Ya, mungkin kalau saudara lihat kan, wah Tuhan bisa pakai Andi Simon misalnya. Ya, Tuhan bisa pakai siapa gitu. Tidak. Alkitab bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, kata Tuhan. Kalau kita orang percaya, kalau kita orang yang percaya, tidak disebutkan apakah nabi atau jawatan tertentu, tidak. Alkitab bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, akan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, ya, dan melakukan tindakan-tindakan yang besar untuk membawa mereka kepada Tuhan. Oke, saya balik lagi. Up in out. Ya. Yang pertama kasih kepada Tuhan. Yang kedua kasih kepada sesama orang percaya. Yang ketiga adalah kasih kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kepada orang-orang di dunia yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, kalau saya perhatikan, kalau Alkitab bicara tentang kasih, artinya kasih sama dengan hubungan. Kasih sama dengan hubungan atau relasi. Ya. Kalau saya mendengar kata kasih berarti ada yang namanya hubungan. Makanya orang bilang begini, ya, bahwa penebusan Yesus bukan hanya menebus kita dari segala dosa kita, tapi Yesus juga menebus hubungan. Supaya kita yang jauh menjadi dekat. Supaya kita yang selama ini jauh karena dosa dibuat dekat. Sehingga kita dekat dengan hadirat Tuhan. Nah, itu yang Tuhan lakukan. Karena kita juga hadir hari ini bukan hanya sekedar membahas firman Tuhan. Ya, tapi yang membuat kita terkoneksi karena ada hubungan. Ya, saya bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini kan bukan hanya karena hari Kamis ini saya hadir. Saya beberapa kali ke Bandung, bisa bersekutu dengan saudara, bisa ngobrol dengan saudara. Kenapa? Karena ada yang namanya hubungan. Ya. Nah, soal hubungan itu paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah soal jarak. Yang kedua adalah yang pertama adalah jarak. Ya. Yang kedua adalah komunikasi. Ya, saya lupa yang ketiga nih ya. Jarak dan komunikasi. Nah, hubungan itu perlu dibangun. Ya, supaya jarak yang mungkin saudara merasa, wah saya udah jadi orang Kristen tapi kok sama Tuhan biasa-biasa aja gitu ya. Makanya Alkitab bilang kan mendekatlah kepada Allah maka Allah akan mendekat kepadamu. Itu bicara tentang jarak. Ya, hubungan dengan Tuhan misalnya. Dan komunikasi, waktu, yang ketiga adalah waktu. Nah, kita baru bisa menyatakan sebuah komunikasi yang baik. Kita bisa melakukan jarak supaya jarak yang jauh menjadi dekat karena ada waktu yang diluangkan, yang diberikan. Baik kepada Tuhan dalam hal ini up-nya, maupun dengan dengan saudara seiman yang lainnya, atau juga out, untuk kita meluangkan waktu untuk menjangkau orang-orang yang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Oke, lanjut. Oke, nah saya ingin kita akan membaca doa Bapa kami. Nah, saudara perhatikan, saya ingin fokus kepada yang namanya hubungan ini. Betapa pentingnya yang namanya hubungan.
Ya, yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan, yang kedua adalah hubungan dengan sesama. Nah, sesama ini dengan orang percaya dan juga tentu juga dengan orang-orang yang di luar sana. Kita baca ya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Perhatikan kata Bapa. Orang Yahudi, mereka tidak punya konsep Allah itu adalah Bapa. Tapi Yesus datang, Yesus menjelaskan tentang Allah itu adalah Bapa, Ayah. Maka disebut Aba. Nah, ketika Yesus bilang Bapa kami, betul dia merujuk juga kepada Allah Bapa, tapi Bapa di sini bicara tentang sebuah hubungan. Hubungan kita dengan Sang Pencipta. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat selanjutnya kita baca, next. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saudara, menarik nih. Kalau kita belajar tentang doa Bapa kami, ya, orang menyebutnya sebagai doa kerajaan sebenarnya juga. Ya, doa Bapa kami, ya, atau doa ini terkenal sekali, saudara sekalian. Nah, kita sudah tahu bahwa dimulai dengan kata Bapa, itu bicara hubungan. Hubungan ab tadi dengan Tuhan. Tapi saudara perhatikan ya, ini yang menarik dari doa Bapa kami ini. Saudara perhatikan ayat 13. Setelah itu kita akan lihat ayat yang ke-14 dan 15. Ayat 12, sorry. Kita lihat, coba lihat selanjutnya. Sebelumnya, sorry. Sebelumnya, oke. Nah, kalau saudara perhatikan, ayat 12 misalnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saya mau tanya, saudara-saudara, saudara tinggal jawab aja di hati. Ada berapa kata pengampunan disebutkan di situ? 2, ya. Nah, terus Yesus lanjutkan ayat 14-15. Ya, lanjut. Next, slide selanjutnya. Nah, saudara perhatikan ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni, ini yang ketiga kata mengampuni muncul, kesalahan orang, ya, terus Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Perhatikan kata yang diwarnai kuning, kata yang keempat, ya. Terus tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, ya, kelima, ya, orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. So, perhatikan ya, dari 7 ayat. Ya, Matius 6 ayat 9 sampai 15 itu kan ada 7 ayat. Tapi kata pengampunan diulang sampai 6 kali. Mengampuni, 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 mengampuni. Nah, saudara sekalian, kalau kita belajar teologi ya, nah sebagian kan udah pada belajar teologian ya. Ada yang namanya ilmu menafsir Alkitab, hermeneutika. Nah, hermeneutika mengajarkan begini, kalau di Alkitab disebutkan sesuatu, itu lebih dari 1 kali, berarti itu betapa pentingnya ajaran itu. Kalau sampai disebutkan lebih dari 1 kali. Nah, ini bukan hanya 1 kali, saudara sekalian. Berapa kali disebutkan? 6 kali. Dari 7 ayat disebutkan 6 kali. Coba saudara renungkan. Ampunilah, kata Alkitab. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Sampai
adalah atau maaf tadi sempat kelempar nih saudara. Bisa kedengaran suara saya? Jelas, Pak. Ya, jelas. Oke, saya bisa lanjut ya. Jadi saya ulang lagi. Kalau dalam doa Bapa kami ini sampai diulang sampai 6 kali kata pengampunan, ya. Kalau saya, karena Alkitab sudah jelas dikatakan mengampuni, ini sangat penting, saudara sekalian. Ya. Nah, ini bicara tentang apa, saudara sekalian? Ini bicara tentang hubungan kita dengan sesama. Ya, kita sering dengarlah bahwa tujuan kita adalah serupa dengan Kristus, keserupaan dengan Kristus. Tapi seringkali keserupaan dengan Kristus ini terhambat, terhalang. Karena kita punya masalah dengan orang lain. Kita tidak mau mengampuni orang lain. Kita tidak menyelesaikan hubungan kita dengan orang lain. Ya. Dan Tuhan sudah bilang, ampunilah. Ampunilah. Satu kali salah satu murid tanya kepada Tuhan di bagian yang lain. Berapa kali sih kami harus mengampuni orang? Terus Yesus bilang apa? 70 kali 7 kali. Ya. Kalau kita pakai hitungan matematika kan 490 kali. Ya. Tapi ada orang yang bilang gini, 70 kali 7 kali, orang yang sama, kesalahan yang sama. Jadi kalau orang itu melakukan kesalahan yang kedua, berarti 70 kali 7 kali lagi. Jadi kalau orang itu melakukan kesalahan sampai 10 kali, berarti 70 kali 7 kali 10 kali. Nah tentunya kita kan, Tuhan tidak suruh kita kayak ngitung matematika begitu sekarang. Tapi itu Tuhan sedang mengajarkan sebuah prinsip namanya gaya hidup mengampuni. Sebuah gaya hidup yang mau melepaskan pengampunan. Ya, Julianto Simanjuntak, seorang konselor terkenal, dia bilang katanya, mengampuni itu bagus. Ingat tapi tidak sakit lagi. Jadi kalau ada orang bilang lupakan, ya bohong juga lah. Kita tetap ingat kok. Kalau ada si A yang nyakiti kita, ya merugikan kita, kita punya pikiran, punya kesegaran pikiran. Kan tentunya ingat. Tapi yang namanya mengampuni itu adalah ingat tetapi sudah tidak sakit lagi. Ya, mengampuni saudara sekalian. Ya. Oke, next. Saya ingin kita belajar dari Yusuf sebentar saja. Oke, next. Ya, hubungan sebagai prioritas, next. Nah, ini lanjut. Oke, lanjut saja. Kita lihat ada diagram atau gambar. Oke, lanjut. Oke, nah saudara sekalian, kita ini sebenarnya semua kita sama. Kita diberikan yang namanya ada 3 masa atau waktu yang kita alami. Yang pertama disebut masa lalu. Yang kedua adalah hari ini. Yang ketiga adalah masa depan. Ya. Nah ternyata katanya kekacauan dalam hidup manusia itu ketika kita coba mencampur adukan. Atau kita coba menggabungkan masalah masa lalu dengan masalah hari ini. Terus dengan kekhawatiran kita di masa depan. Akibatnya kita tidak punya kekuatan untuk kita bisa menghadapi setiap persoalan kehidupan kita. Ya, tumpuk semua itu. Terutama ditumpuknya di hari ini. Ya. Jadi sebenarnya katanya orang percaya itu harus belajar hidup di hari ini. Karena iman itu bicara tentang hari ini. Kalau saudara baca Ibrani 11 ayat 1, kan kita cuma hanya tahunya iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan, betul kan? Tapi dalam bahasa aslinya dimulai dengan kata sekarang.
Sekarang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman itu bicara sekarang. Bagaimana kita mempraktekkan hidup di hari ini. Nah, dalam hal yang tadi saya bilang, dalam hubungan kita dengan orang lain banyak kali, saudara sekalian, kita mencoba menumpuk persoalan-persoalan masa lalu, kita coba menanggungnya di hari ini. Sebagai contoh, saudara sekalian, kalau misalnya saudara menyimpan kepahitan terhadap seseorang, dendam terhadap orang 10 tahun yang lalu, ya, kita anggap aja kalau hari ini kita menanggung 20 kilo. Jadi beban hari ini, bebannya 20 kilo. Berarti kalau 10 tahun, ya, kesalahan orang lain kita mau ngampuni. Sekalian, berarti gimana tuh? 365 itu, ya. Terus ditambah dengan beban hari ini 20 kilo. Terus ditambah lagi bagi anak-anak muda, ya, mulai wah nanti itu ya. Akibatnya apa? Kita coba tanggung 1 tahun berarti 365 dikali 20 kilo. Berarti ada 7 kuintal, saudara sekalian, yang ditanggung. Coba saudara bayangkan, kita coba menanggungnya di hari ini. Ya, masa lalu kan bicara banyak hal-hal yang buruk. Ya, yang bagus-bagus oke, itu menjadi pembelajaran, tapi seringkali kita hidup di masa lalu. Ya, kita menjadi orang-orang yang manusia sejarah. Akibatnya kita tidak punya kekuatan untuk menghidupi, punya kekuatan Tuhan di hari ini. Ya. Dan kita coba juga kekhawatiran di masa depan itu kita tanggung di hari ini. Nah, salah satu yang paling berat kalian adalah soal mengampuni, dengan orang. Mungkin kegagalan itu juga menjadi masalah, tapi mengampuni sampai 6 kali kan. Itu bicara tentang hubungan kita dengan orang lain. Makanya tadi saya bilang kasih bicara tentang hubungan. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Mari kita menjadi orang yang bijaksana, jangan sampai kita menanggung di hari ini. Persoalan itu baru kesalahan orang satu, saudara sekalian. Belum kesalahan-kesalahan yang lain. Atau kegagalan yang kita alami. Gila, tidak sanggup menanggung, mentalnya begitu beban, begitu berat, apalagi menghadapi COVID yang hampir 3 tahun ini kan. Kalau kita coba menanggungnya di hari ini bukan dengan iman, bahaya sekali saudaraku sekalian. Ya. Terutama dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, kita lihat Yusuf. Next selanjutnya. Ada gambar Yusuf. Nah, kekacauan terjadi dalam hidup ketika kita mencoba mencampur adukan atau menumpuk masa lalu dengan masa kini dan masa depan. Akibatnya kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi persoalan-persoalan itu, gitu ya. Coba lihat next selanjutnya. Nah, Yusuf, saudara sekalian. Ini Yusuf pada waktu dia menjadi Perdana Menteri, pemimpin. Tapi saudara sekalian, Yusuf itu dimulai ketika dia berusia 17 tahun. Dia mendapatkan mimpi. Ya. Yang pertama dia lihat ada berkas gandum dari kakak-kakaknya, katanya menunduk, ya, seolah-olah menyembah kepada berkas gandumnya Yusuf. Ya, kakak-kakaknya marah. Terus akhirnya dia juga dapat mimpi lagi. Bahwa katanya bulan dan bintang, matahari, bulan, dan 11 bintang, semua sujud kepada Yusuf. Nah, matahari dan bulan adalah gambaran papa mamanya, dan 11 bintang adalah gambaran dari kakak-kakaknya. Dan Yusuf dari 17 tahun, dia adalah seorang yang menjadi seorang pemimpi. Ya. Saudara bayangkan ya, seorang pemimpi. Seorang yang punya mimpi yang besar.
satu kali dia akan menjadi pemimpin. Tapi apa yang terjadi, saudara? Nggak lama dari itu, dia oleh kakak-kakaknya karena iri, karena rupanya Yusuf itu dianggap sebagai anak manja yang tukang lapor. Ya, dikit-dikit lapor sama papanya tentang kelakuan kakak-kakaknya. Tapi apa yang dilakukan kakak-kakaknya? Dia dilempar ke sumur. Itu yang pertama. Setelah itu dijual ke orang Ismail. Dijual di pasar budak, saudara sekalian. Seolah-olah dia tidak punya nilai apapun. Seperti binatang lah dijual di pasar budak. Akhirnya dia ada di rumah Potifar. Di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar. Akhirnya apa? Dia dipenjara. Dan menurut sejarah katanya dia dipenjara juga bukan dengan cara yang wajar seperti penjara yang kita tahu sekarang ini. Ya, katanya penjaranya kan dia di liang tutupan. Jadi dia di penjara itu kakinya diborgol, termasuk lehernya diborgol. Dan orang bilang katanya ada kemungkinan Yusuf juga buang air besar, buang air kecil dalam keadaan berdiri. Dan dia dalam keadaan yang gelap. Ya. Coba saudara bayangkan dia seorang pemimpi. Ketika dia mengalami tidak seperti apa yang dia mimpikan, sesuai dengan visi yang ada, itu rusak semua kan? Jadi dia tidak punya kekuatan sebenarnya untuk bicara masa depan. Tapi kenapa, saudara sekalian? Yusuf bisa bertahan. Menatap masa depan. Hari demi hari. Saudara bayangkan hari Kamis misalnya. Hari ini dia lewati hari Kamis. Besoknya hari Jumat. Besoknya lagi hari Sabtu. Besoknya lagi hari Minggu dan lagi balik. Yang membuat dia bertahan. Karena dia ini selalu. Iman itu bicara tentang hari ini bersama dengan Tuhan. Bahkan dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam Yesaya akan mendapatkan kekuatan baru. Itu seperti Raja Wali katanya yang tidak pernah lelah. Tetap kuat, semakin diperkuat. Itu bicara kekuatan Tuhan yang didapatkan di dalam hari ini. Nah, bagaimana Yusuf bisa melewati itu? Yang pertama, dia bisa lewati karena dia mengerti bagaimana berjalan bersama Tuhan di hari ini. Yang kedua, dia belajar untuk mengampuni, ya, melupakan, bahkan sebenarnya balik lagi tadi tidak mungkin dia lupakan, dia ingat, tapi dia tidak sakit hati lagi kepada kakak-kakaknya. Bahkan dia bilang saya bisa ada di Mesir ini karena Tuhan yang suruh. Dia punya sudut pandang perspektif Tuhan. Kalau dia pakai perspektif dirinya sendiri, dia pahit. Dia tidak mau mengampuni orang itu. Tapi kenapa dia mengampuni? Kenapa dia bisa bertahan melewati hari demi hari? Kalau ada kemungkinan 13 tahun, saudara sekalian. Yusuf melewati itu. Tapi dia bisa bertahan. Yang pertama, dia belajar hidup bersama Tuhan hari ini. Immanuel. Iman hari ini. Terus yang kedua, dia belajar yang namanya mengampuni. Mengampuni kakak-kakaknya. Dia belajar mengampuni istri Potifar. Dia belajar mengampuni Potifar. Dia belajar mengampuni juga teman-teman yang melupakannya, yang sempat dibebaskan kan lewat mimpi. Dan Yusuf mengartikan mimpinya. Dilupakan 2 tahun. Nggak kira-kira tuh juru minuman kalau nggak salah. Ya, kamu akan dibebaskan. Tapi dia lupa karena Yusuf udah bilang, kasih tahu sama raja bahwa bukan saya ada di sini bukan karena kesalahan saya, ya, tapi dilupakan oleh juru minuman itu selama 2 tahun, saudara sekalian. Tapi Yusuf melepaskan pengampunan kepada kakaknya, kepada situasi, ya, kepada penjara, kepada Potifar dan isi Potifar, kepada pemerintah mungkin juga, ya, yang punya sistem yang begitu, ya, memborgol bukan hanya tangan dan kaki tapi sampai lehernya diborgol. Tapi Yusuf lewati itu. Yang pertama, saudara, dia hidup bersama Tuhan hari ini. Terus yang kedua, dia mengampuni
Dia mempraktekkan doa Bapa kami tadi, ya, sebuah prinsip yang penting yang namanya mengampuni orang yang bersalah, ya. Karena itu betapa pentingnya Yesus mengajarkan itu kepada kita. Saudara sekalian, itulah prioritas. Jadi saya ingin mengulang, prioritas yang pertama adalah Tuhan. Up. Prioritas yang kedua adalah sesama orang percaya. Membangun, bersekutu, bersatu satu dengan yang lain, saling membangun. Terus prioritas yang ketiga adalah menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Misi atau perintah yang terbesar ini jangan sampai dilupakan. Gereja perlu seimbang dalam tiga hal ini, maka disebut segitiga kehidupan. Segitiga yang perlu seimbang, up in out dalam kehidupan kita. Itulah yang harus menjadi prioritas kita dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Jimmy. Terima kasih nih buat berkatnya ya. Kita dibekali ya apa yang menjadi prioritas kehidupan kita ya. Yang pertama Tuhan, yang kedua orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang ketiga itu orang-orang yang belum percaya kita jangkau untuk menjadi prioritas kita juga ya. Jadi kita berurutan. Terima kasih. Mungkin nanti dari saudara-saudara MC sekalian semua itu ada yang pertanyaan ya dari apa yang tadi dipaparkan oleh hambanya Bapak Pendeta Jimmy. Sambil menunggu mungkin ada pujian ya untuk kita menikmati pujian dari Tuhan ya. Pujian untuk Tuhan ya. Silakan buat Pak Kapi atau Pak Lukman ya.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku menyembahmu, ku selalu menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Dahsyat ya pujian itu untuk memuliakan Tuhan ya, yang terutama aku ingin memuji Tuhan. Barangkali dari saudara-saudara ada yang ingin bertanya, itu dari yang tadi dipaparkan oleh hambanya Bapak Pendeta Jimmy ya. Ada yang bertanya, silakan. Masih ada waktu nih. Ya, masih ada. Ya, yang prioritas bagaimana nih? Ya, ada nggak? Kalau nggak ada, saya ingin bertanya juga, Pak Jimmy ya. Ini mungkin nanti buat pencerahan juga ya. Kita harus memprioritaskan Tuhan ya. Iya. Yang kedua, sesama orang percaya. Yang ketiga, orang yang belum percaya, dan kita harus juga ya. Tetapi memang di sini suatu ada bagaimana, karena kita orang percaya itu bisa dalam keluarga ya, terutama keluarga nih. Ketika kita dalam keluarga, kita prioritaskan. Tetapi biasanya karena ekonomi ya, biasanya orang karena ekonomi di keluarga itu bisa aja terpisah gitu ya. Nah, terpisah untuk kebutuhan ekonomi nih. Jadi kita jauh nih, seperti orang ya kalau TKW kan jauh gitu. Nah, itu bagaimana gitu untuk kita memprioritaskan gitu. Ya, perlakuannya kita bagaimana nih? Jadi prioritas kita tuh, kita udah pertama Tuhan. Yang kedua itu karena hubungan itu sebetulnya hubungan harus ada relasi ya. Yang tadi dikatakan tuh hubungan tuh ada prioritasnya. Ada waktu, ada jarak, dan ada komunikasi gitu. Ya. Nah, itu bagaimana gitu sikap kita menyikapi dengan hubungan ini gitu ya. Dengan prioritas ini. Kalau memang kita mengasihi orang percaya gitu. Karena istri kita juga orang percaya nih. Orang yang percaya yang perlu kita kasih. Karena hubungan jarak, berarti kita harus bekerja jadi jauh. Bagaimana nih? Jadi hubungannya gitu ya, Pak Jimmy ya. Ya, dari saya mendengar dari beberapa orang yang punya pengalaman kerja jauh, ya. Kalau orang bilang kan Bang Toyib nih jarang pulang nih, ya kan biasanya Bang Toyib, ya kan. Betul, ya. Nah, biasanya kan memang kan awal-awal tidak ada pilihan, ya. Tapi kalau sebagai orang percaya, tentunya kita berdoa supaya satu saat, ya, kita bisa bekerja lebih dekat kan, ya kalau bisa dapat pekerjaan. Artinya nggak selamanya. Nah, kalau selamanya juga bahaya juga gitu ya. Tapi selama memang tidak ada pilihan kan kita juga perlu atur waktu kan. Kalau ada waktu memang harus pulang gitu ya. Tetap meluangkan waktu dengan anak, dengan istri ya, dengan pasangan kita ya. Tapi tetap punya sebuah kerinduan untuk satu kali untuk bekerja nggak terlalu jauh. Itu satu. Terus kedua juga biasanya sekarang saya dengar juga di Amerika, kalau misalnya ada orang suami istri bekerja dua-duanya, ya banyak sekarang penasihat pernikahan yang mendorong justru yang bekerja adalah fokus adalah suami saja, ya suami nanti istri supaya istri juga kan memperhatikan anak-anak gitu ya. Kalau misalnya ada yang dua-dua bekerja, tapi itu kan sekali lagi kan tergantung kita bagaimana mengaturnya. Kita nggak bisa plek, wah harus begini, harus begitu kan. Seperti tadi saya bilang kan.
Bagi misionaris memang nggak ada pilihan. Memang itu bagian dari panggilan hidupnya, harus tinggalin keluarganya, bahkan bisa berbulan-bulan ya demi penginjilan ke suku-suku tertentu gitu ya. Memang ada satu saat tertentu mereka bersama-sama, tapi ada beberapa misionaris nggak bisa gitu. Tapi tetap ada perlindungan Tuhan, ada buat keluarga-keluarga. Yang pasti ada kerinduan yang nggak akan selamanya, Pak. Ya. Kalau kerja misalnya, ya hanya karena uang, hanya bertahun-tahun di situ, terus misalnya di laut, misalnya kalau dia urusan minyak di situ, terus sampai akhirnya tinggalkan keluarga. Nah, tentu dia punya kerinduan kan. Ya, dia bisa berdoa sama Tuhan supaya bekerja bisa lebih dekat dan banyak waktu dengan keluarga. Nah, itu memang banyak dialami ya oleh orang-orang, suami-suami terutama ya, yang memang nggak ada pilihan harus bekerja, apalagi di luar tempat kan gaji lebih besar juga biasanya. Gitu ya Pak Gunawan. Iya Pak Jimmy ya. Oke, terima kasih. Barangkali yang lain nih ada mau bertanya lagi, silakan. Hambanya masih ada tuh menjawab. Yang lain yang barangkali belum jelas. Ini Pak Beno biasanya mau bertanya nih. Pak Beta gimana Pak Beta? Nggak ada nih. Nah, sementara nunggu yang lain bertanya, mungkin saya tambah dikit aja. Ya, jadi kejatuhan terbesar manusia itu apa sih? Kan orang bilang, oh mungkin berzina, judi atau apa dosa-dosa tindakan. Nah, kalau kita melihat Wahyu pasal 2 kan, kejatuhan yang terbesar kita dianggap jatuh begitu dalam adalah ketika kita meninggalkan kasih yang semula, kata Alkitab. Ya, orang menafsirkan kasih yang semula itu adalah ke Tuhan. Oke, ke Tuhan, tapi menurut saya ketiga bagian itu bukan hanya ke Tuhan, bukan hanya up, tapi in juga. Ya, kadang-kadang kita meninggalkan hal-hal yang kalau orang pertama kali kenal Tuhan kan, wah, bukan hanya ke Tuhan, bersekutu dengan orang percaya, sharing gitu ya, terus menjangkau jiwa-jiwa. Nah, seringkali karena kesibukan tertentu kita melupakan ya passion awal kita seperti apa gitu. Makanya dikatakan lakukan lagi seperti yang pertama kali kamu lakukan. Jadi itu kejatuhan terbesar. Dan balik lagi itu bicara tentang kasih, meninggalkan kasih yang semula. Tuhan berkati. Ya, ini tambahan saja. Terima kasih ya. Kita terbuka nih. Jadi kejatuhan terbesar itu memang kasih mula-mula ya. Kasih mula-mula terhadap Tuhan, kasih mula-mula terhadap sesama, dan kasih mula-mula terhadap ya cinta pertama kita gitu ya, berarti sama istri, sama keluarga istri, ya. Betul. Silakan yang mau bertanya nih. Ada? Kalau kayaknya udah jelas, udah gamblang tadinya. Saya juga di sini mencatat nih, data saya udah jelas sekali gitu ya. Up in out-nya gitu, jadi jelas ya. Tapi barangkali pasti ada yang penasaran. Pak Surya kayaknya tuh lagi ini. Pak Cahya barangkali Pak Cahya. Atau siapa yang mau bertanya? Atau udah cukup ya? Kalau memang udah cukup, udah jelas ya, saya persilakan kepada Ketua MC ya, Bro Haiki, silakan Bro. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk jamuan rohaninya dari Pak Jimmy ya. Silakan Bro. Thank you Bro Gunawan. Thank you juga Bro Beta. Bro Beta layarnya ada tapi orangnya nggak ada. Mungkin lagi beli siomay atau apa. Lagi kurang fit sana Bro. Oh ya? Lagi agak kurang fit ya. Ya mungkin nyender ketiduran mungkin ya Bro. Oke. Pak Jimmy, thank you. Mantap jiwa sekali khotbahnya. Firman Tuhannya memberkati sekali. Kasih banyak Pak Jimmy tentang my priority, yaitu yang terutama ya. Seringkali mungkin dalam kehidupan kita apa sih prioritas kita? Mungkin uang, mungkin jabatan, mungkin waktu. Tapi malam hari ini saya merasa diberkati sekali bahwa prioritas kita yang utama adalah Tuhan ya. Kita harus memprioritaskan Tuhan, dan saya percaya ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan memprioritaskan kita. Dan firman Tuhan katakan kita harus memprioritaskan dengan kasih, dengan mengampuni, supaya kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi orang-orang yang belum percaya pada Tuhan.
kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan untuk bisa melakukan amanat agung Tuhan kita, yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Makasih Pak Jimmy buat kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai lebih-lebihan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Makasih juga Bro Yusman, Bro Rapi yang sudah menjadi host dalam ibadah malam hari ini. Makasih buat semuanya yang bisa hadir. Dan saya akan membacakan pengumuman malam hari ini, pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Pengumuman AMC sepanjang minggu ini setiap pagi ada doa pagi. Ya, via Zoom di link yang sama jam 5 sampai jam 6 pagi. Saya juga mengundang sahabat-sahabat AMC untuk bisa bergabung dalam doa pagi ini, dan saya merasa diberkati sekali dengan doa pagi ini. Banyak hal-hal yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan kita ketika kita belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Tiap pagi kita belajar untuk kita datang pada Tuhan setiap pagi untuk kita bisa menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya minggu depan kita akan diberkati oleh Pastor Robi Anggawijaya dengan tema Kingdom Palio, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Dan ini adalah ibadah terakhir online minggu depan, dan minggu selanjutnya kita akan off dulu karena banyak kegiatan-kegiatan di bulan Desember menghadapi Natal, dan yang mungkin pertengahan Januari kita akan onsite. Nanti ada pengumumannya, dan minggu depan ini adalah minggu terakhir kita. Saya juga tetap mengundang untuk sahabat-sahabat AMC bisa bergabung dalam ibadah minggu depan secara online dengan tema Kingdom Value ini. Selanjutnya ini ibadah raya kita yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta kita, yaitu Gembala kita Bapak Pendeta Daniel Widyardi dengan tema dahulukan hal-hal yang utama. Ya, kita belajar mendahulukan hal yang utama. Ya, saya percaya Tuhan akan mendahulukan juga kepentingan-kepentingan kita. Dan ini akan disertai dengan perjamuan kudus, dibagi 3 bagian, jam 6 pagi, jam 7.45, dan jam 4 sore. Saya juga mengundang sahabat-sahabat AMC untuk bisa datang ibadah raya hari Minggu yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Widyardi. Selanjutnya persembahan kolekte bagi yang tergerak, bagi yang ingin mempersembahkan persembahannya boleh melalui rekening persembahan AMC nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Mungkin itu aja yang bisa saya umumkan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gem Daniel untuk memberikan pencerahan tentang My Priority yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Dimitri Atna. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bro Haiki. Ya, sama-sama. Ya, puji Tuhan kita sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, dan sharing firman Tuhan oleh hambanya Pak Jimmy. Terima kasih, memberkati. Sungguh kita terus kembali diingatkan saudara hal-hal yang prioritas dalam hidup ini. Untuk tetap kita belajar mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, saudara. Dan yang menarik ya, sementara tadi ya disampaikan juga tentang pengampunan. Ya tadi sore juga saya sambil perjalanan ke Cangkoran dengan Bro Yusman. Ya Bro Yusman mendoakan seorang ibu. Nah, seorang ibu yang ya pelepasan, dan setelah itu dia belajar untuk mengampuni suaminya. Ya, apa yang dia lihat, kata Bro Yusman, ketika mengampuni suaminya, itu wajahnya lebih cerah. Ya, ya betul ya, Bro Yusman ya. Ya, jadi saya katakan pengampunan itu luar biasa. Karena pengampunan itu dilepaskan dan melepaskan.
Ya, melepaskan pengampunan artinya ada yang dilepaskan. Siapa yang dilepaskan? Kita yang mengampuni. Karena ketika kita tidak melepaskan pengampunan, kita ini masih terbelenggu. Saudara, ketika kita taruh akar pahit, taruh dendam, taruh kecewa, taruh sakit hati, sampah-sampah dalam hati kita itu sedang dibelenggu, saudara. Tapi ketika belajar mengampuni, kita ini dilepaskan. Ya, saya dan saudara kita belajar mengampuni, sudah dilepaskan. Saudara free, bebas, tidak terbelenggu lagi. Karena kita melepaskan pengampunan. Wah, sungguh luar biasa. Ya, ada kekuatan pengampunan ini. Sebab itu kita belajar, saudara, senantiasa untuk mengampuni. Kembali diingatkan tadi oleh firman Tuhan. Dan hari ini saya juga tadi sore dengan Bro Yusman. Hal-hal yang selalu diulang-ulang dikatakan menurut teologi itu penting ya, Pak Jimmy. Ya. Seringkali dalam hidup ini pun juga, saudara. Seringkali Tuhan ingatkan, pagi diingatkan, siang diingatkan. Mari belajar peka akan suara Tuhan. Belajar kita selalu untuk punya kepekaan hati rohani kita untuk senantiasa melakukan. Saya percaya ada kasih karunia Tuhan kepada kita, Roh Kudus penolong kita untuk tetap kita memiliki kasih yang mula-mula itu dalam kehidupan kita. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kiranya Tuhan berkati Pak Jimmy buat firman Tuhannya. Terima kasih. Ya, kita akan akhiri dalam doa. Nanti saya mohon hambanya Pak Kawet Manuru doa tutup doa dan doa berkat. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami orang-orang yang berbahagia, yang diberkati. Kami sudah menerima kembali pencerahan firman Tuhan. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Mengutamakan Tuhan dari yang utama. Terima kasih Bapak, biarlah kami pria-priamu boleh mewujud nyatakan kasih Tuhan, hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, dengan sesama, dengan komunitas kami, hingga kami lihat Tuhan menjangkau ke dalam, keluar, dan kami jadi berkat dengan luar biasa. Dan kami akan melihat Tuhan, bukan sekedar kami dengar untuk dilupakan, biarlah kami dengar Tuhan mampukan kami untuk mewujud nyatakan dan berbuah-buah, buah-buah yang manis, menghadirkan kerajaan surga dimanapun kami berada, apapun posisi kami. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan Pak Jimmy Triatna, urapi berkati Tuhan, kesehatannya juga semakin pulih total, hingga dapat melayani kemanapun Tuhan utus. Setelah kami mendengar firman ini Bapak, kami berikan semangat yang berapi-api Tuhan, untuk memberitakan, menceritakan tentang Engkau, bahwa Engkaulah yang terutama di atas yang utama, tiada yang lain. Berkati GPPS Jawa Barat, Indonesia, pria-priamu Tuhan, boleh bangkit bersama-sama. Terima kasih Tuhan, juga GPPS Agape, Salum, Kerawang, dan yang lain-lainnya. Sebentar kami mau berpisah melalui Zoom ini Tuhan, tetap perlindungan Tuhan nyata bagi kami. Malam ini istirahat kami juga di dalam penyertaan Tuhan, hingga esok pagi kami boleh bangun kembali, datang memuji, menyembah Tuhan. Saudaraku, mari terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat keselamatan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus. Itulah yang menyertai, menguatkan kita hari ini, besok, sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih. Shalom.